tugas penting TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam mengawal informasi pada salah satu periode paling krusial dalam kalender nasional. Karena itu, liputan mudik asik TVRI bukan hanya sekadar soal menginformasikan tentang lalu lintas dan perjalanan, tetapi juga tentang pelayanan negara, juga tentang keselamatan warga dan rasa aman publik. Menjadi sangat strategis, hadir di tengah masyarakat, menyampaikan fakta apa adanya dan sekaligus juga menjaga kepercayaan publik. Dalam setiap liputan kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keberagaman dan keadilan. Kita harus memahami betapa pentingnya tanggung jawab kita sebagai media penyiaran publik dalam memberikan informasi yang akurat, berimbang dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelepasan tim liputan kali ini juga merupakan suatu kehormatan bagi kami, Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia, atas kehadiran Bapak Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada momen pelepasan tim liputan arus mudik TVRI. Kehadiran Bapak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat, serta pentingnya peran TVRI dalam menyampaikan informasi kepada publik. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan segenap keluarga besar TVRI yang sebentar lagi akan dilepas menuju ke berbagai lokasi, berbagai wilayah di Indonesia untuk menyiarkan situasi aktual di lapangan, real time, yang tentunya dinantikan oleh kita semua. Saya sungguh mengapresiasi TVRI, dan beberapa bulan yang lalu saya juga hadir di tempat ini dalam rangka melepas tim Nataru. Jadi kehadiran kembali saya di sini tentu sebagai sebuah pembuktian bahwa pemerintah hadir dalam setiap isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama mudik lebaran ini. Tadi Ibu Dirut sudah menyampaikan bahwa mudik bukan hanya sebuah perjalanan, tapi sebuah budaya, tradisi, unik. Karena kalau ini berlaku seragam di negara-negara mayoritas Islam di dunia, seharusnya ini terjadi di Saudi Arabia atau di negara-negara Timur Tengah. Tapi tidak, ini khas Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan tren Lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan telah melakukan survei, kurang lebih 143,9 juta perjalanan akan terjadi. Dan biasanya realisasinya lebih tinggi dibandingkan hasil survei. Dan 52% dari angka itu akan menggunakan kendaraan pribadi. Setelah itu diikuti nomor 2 menggunakan motor, kendaraan roda 2. Baru nomor 3 bis umum. Sehingga bisa dipastikan mayoritas tetap akan menggunakan transportasi di darat. Itu mengapa kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di sini hadir Deputi Bidang Konektivitas Bapak Odo Manuhutu, dan staf khusus Bapak Herzaki Mahendra Putra, Bapak Ahmad Khairul Umam. Kami selama sekian minggu terakhir ini benar-benar serius untuk memetakan segala potensi yang harus kita antisipasi bersama. Tetapi kita juga sudah punya pengalaman terdahulu, alhamdulillah. Mudik tahun lalu juga Nataru 2024 dan 2025 bisa kita kelola dengan baik. Dan ini berkat kerjasama, sinergi dan kolaborasi lintas sektor, kementerian dan lembaga. Di antaranya tentu Kementerian Pekerjaan Umum yang punya tanggung jawab memastikan agar jalan-jalan yang digunakan oleh masyarakat nanti dalam kondisi prima. Saya laporkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian,
Jalan nasional itu secara umum tingkat kemantapannya 93 sampai 95%. Tetapi jalan provinsi dan kabupaten kota tentu butuh penanganan terhadap yang rusak, yang bolong, yang lubang. Kita terus kejar agar dilakukan perbaikan secara cepat sehingga pada saat masa puncak mudik tidak lagi ada konstruksi yang menghambat perjalanan di darat. Kemudian tentu bukan hanya jalan, kita juga ingin memastikan berbagai moda transportasi yang juga harus disiapkan oleh Kementerian Perhubungan yang memastikan dengan berbagai stakeholders lainnya agar bis-bis kita siap, kereta, kapal, lintas pulau dan juga penyeberangan, dan pesawat ini bisa benar-benar digunakan dengan baik mengakomodasi jumlah pemudik kita. Termasuk kita harapkan para operator transportasi ini juga bisa menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, selebihnya kami juga mengantisipasi beberapa potensi rawan kecelakaan atau terjadinya kemacetan yang ekstrim. Disitulah mengapa bersama jajaran Korlantas Polri kita juga memastikan manajemen traffic akan dilakukan dengan baik sejak awal menggunakan sistem dan teknologi yang juga bisa membantu melakukan rekayasa lalu lintas dan memecah atau mengurai kemacetan yang ekstrim tadi. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa prediksi puncak kemacetan atau puncak arus mudik itu pada tanggal 14 dan 15, juga tanggal 18 dan 19 Maret. Sedangkan puncak arus balik itu tanggal 24 dan 25, dan yang kedua adalah tanggal 28 dan 29 Maret. Oleh karena itu di tengah-tengahnya kita berlakukan work from anywhere atau flexible working arrangement. Ini juga diharapkan bisa mengurai tidak semuanya bersamaan melakukan perjalanan. Yang paling besar dari sisi daerah asal tentu Jabodetabek dan Jawa Barat, sedangkan dari sisi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada yang nanti dideploy ke Jawa Tengah di sini? Mana angkat tangan? Jawa Tengah? Kemana? Kebumen, Semarang. Yang ke Jawa Timur ada? Ada. Mana? Tulungagung. Oke. Yang di sekitar Jawa Barat? Mana? Nagrek. Terus? Gentong. Oh, oke, di Garut ya. Mana lagi? Cikampek, Cirebon. Oke. Sekitar Jabodetabek? Tim reguler. Oke. Nanti juga ada selain jalan-jalan tol yang memang sudah dioperasionalkan, ada juga sejumlah ruas jalan tol fungsional yang bisa digunakan hanya selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas pengorbanannya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Justru ketika yang lainnya fokus bersama keluarga, merayakan Idul Fitri di rumah, di kampung halaman, teman-teman nanti justru berada di lapangan. Tapi insya Allah pahalanya jauh lebih besar daripada yang lainnya. Amin. Yang penting jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Puasanya lancar nih, aman ya. Nggak ada yang mokel-mokel, nggak ada ya. Hanya Tuhan yang tahu pokoknya itu. Semoga diberikan kesehatan. Jaga kesehatan, dan tentunya nomor satu tolong sampaikan kepada masyarakat kita, nomor satu adalah keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Buat apa buru-buru tergesa-gesa kalau mengakibatkan celaka. Untuk dirinya, keluarganya, dan juga orang lain yang menggunakan jalan. Hati-hati, itu lebih penting. Dan kalau ada yang jenuh, ada yang merasa lelah, tolong dianjurkan masyarakat untuk berhenti di titik-titik rest area. Ini penting karena microslip itu bahaya. Sepersekian detik lewat itu, bisa langsung
nabrak atau keluar jalur ya. Jadi itu pengalaman yang mudah-mudahan tidak terjadi, dan tahun lalu Lebaran juga berkurang jumlah kecelakaan termasuk jumlah yang fatalitas, dan mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi atas pengorbanan dan pengabdiannya. Mudah-mudahan tim atau kru Mudik Asyik 2026 TVRI ini diberikan kelancaran, sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.